Keesokan harinya, istri Big Bear terkejut melihat kondisinya. Big Bear menjelaskan bahwa ia bermain kartu semalaman dan tidak menang satu ronde pun. Tidak lama kemudian, Yuka datang dengan penuh semangat dan mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan nomor kartu guling. Yuka kembali ke tempat skeleton dengan penuh semangat, membawa informasi penting. Kemarin, setelah memilih kartu Werewolf, dia berhasil mengalahkan pemain dengan nomor 1900, yaitu pemain belalang. Ternyata, di tangannya ada kartu bernomor 1. Namun, sebelum sempat berbuat lebih jauh, guling tiba-tiba muncul di belakangnya, mengungkapkan rasa terima kasih karena telah membantunya menemukan kartu itu. Dia menjelaskan bahwa kemarin dia memilih kartu ramalan dan secara kebetulan menemukan nomor 8, yang ternyata adalah kartu Yuka. Guling menawarkan untuk menetapkan harga, tetapi Yuka tidak tertarik dan justru menegurnya. Menurutnya, Guling terbiasa ikut campur dalam urusan orang lain tanpa peringatan dan bertindak seperti anak manja hanya karena berasal dari serikat berpengaruh. Namun, Yuka tidak peduli dengan statusnya, sehingga meskipun dia ingin membuang kartu nomor itu, dia tidak akan memberikannya begitu saja. Melihat Guling dimarahi seperti ini, yang lain merasa puas, sedangkan Guling sendiri merasa dipermalukan. Dia pun memutuskan untuk mendapatkan kartu itu sendiri. Namun, sebelum dia pergi, Yuka menghentikannya dan menyatakan bahwa mereka masih punya urusan. Dia bersedia memberikan kartu nomor itu jika dua syarat dipenuhi. Pertama, Guling harus mendapatkan kartu nomor Bubbles dan menyerahkannya kepada mereka. Kedua, setelah babak penyisihan, mereka ingin bergabung dengan Shen Yuan sebagai tetua eksternal. Tanpa ragu, Guling menerima persyaratan tersebut dan mendapatkan kartu nomornya. Setelah transaksi selesai, Guling bertanya mengapa Yuka merasa perlu berteriak kepadanya sejak awal. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Yuka hanya menyuruhnya diam dan menjawab bahwa dia melakukannya karena ingin saja. Para komentator kaget melihat bagaimana Guling mendapatkan kartunya begitu saja. Dengan pedang Shen Yuan di tangannya, dia kini memiliki keunggulan tak terbatas atas pemain lain. Mereka mulai meragukan apakah benar-benar bisa melawan Guling. Sementara itu, Skeleton dan kelompoknya mulai merencanakan langkah berikutnya. Mereka memutuskan untuk menyebarkan informasi bahwa Guling telah mendapatkan kartu nomornya. Xiao Bao akan mencari orang yang melihat nomor tersebut dan mengajaknya beraliansi, sementara Skeleton sendiri akan mencari Cece dan Sane untuk bertukar informasi. Semua akan bergerak secara independen, dan mereka pun sepakat dengan rencana ini. Para komentator berspekulasi bahwa Skeleton dan rekan-rekannya tidak bisa menghadapi Guling, yang memiliki pedang Shen Yuan, dan Jiang Hiu, yang memiliki artefak dewa lainnya, seorang diri. Karena itu, mereka membutuhkan sekutu. Namun, pemain lain hanya akan bersedia beraliansi jika poin Guling jauh lebih tinggi, karena manusia cenderung bekerja sama saat menghadapi ancaman besar. Di dunia Azure, ada NPC dengan kecerdasan tinggi yang ikut serta dalam kompetisi. Salah satu dari mereka terlihat sangat cerdas karena langsung memanfaatkan kartu nomor yang baru didapatnya. Popularitas Yuka juga meningkat pesat setelah dia berteriak pada Guling, membuatnya menduduki peringkat pertama dalam grafik popularitas. Biasanya, NPC dengan kecerdasan tinggi hanya muncul sekali dalam beberapa tahun, tetapi tahun ini ada 3 di antara 10 besar. Selain itu, ada juga hewan peliharaan yang sangat tidak tahu malu, yang semakin membuat kompetisi ini menarik. Di tempat lain, di dalam ruangan nomor 7, seorang gadis terlihat sangat senang karena Skeleton akhirnya mencarinya sendiri. Dia menganggap Skeleton memiliki daya tarik yang sulit dikendalikan dan berjanji akan memperlakukannya lebih baik daripada pemiliknya sekarang. Namun, Skeleton segera memperjelas bahwa hubungannya dengan Bubbles bukanlah antara tuan dan peliharaan, melainkan persahabatan yang telah melalui banyak hal. Gadis itu mengaku mengerti, tetapi tetap bersikeras bahwa dia hanya perlu menawarkan lebih banyak uang.
Skeleton mulai kesal karena dia sama sekali tidak memahami situasinya. Akhirnya, dia menjelaskan tujuannya, yaitu membentuk aliansi. Dia meyakinkannya bahwa jika mereka bekerja sama, masih akan ada banyak hewan peliharaan cerdas seperti dirinya. Mendengar itu, gadis itu langsung setuju dengan penuh semangat dan bahkan menawarkan seluruh anak buahnya. Skeleton sendiri senang karena bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya tanpa harus kehilangan harga dirinya. Keesokan harinya, Kitty terlihat nyaman berbaring di pangkuan skeleton, sementara dia mencatat data kejadian untuk menyusun rencana. Big Bear bertanya mengapa dia hanya membawa seorang gadis dan seekor kucing. Skeleton menyadari bahwa Bubbles terlihat marah, jadi dia segera menjelaskan bahwa Kitty ditemukan saat dia mencari aliansi. Sebenarnya, dia juga telah bertemu dengan Yuwo dan mengajaknya bekerja sama. Beberapa saat yang lalu, Skeleton bertemu dengan Yuwo, dan Skeleton mengatakan bahwa untuk menjalankan rencananya, dia membutuhkan Kitty sebagai mata-mata. Meski begitu, Skeleton sendiri hanya ingin mengelusnya, jadi dia membiarkan Kitty tinggal, dan di saat ini, Kitty pun mulai menyesuaikan diri dengan perannya. Tak lama kemudian, Yuka kembali membawa daftar orang yang telah beraliansi dengan mereka. Skeleton masih ragu apakah jumlah ini sudah cukup. Sementara itu, Kitty yang awalnya bertanya mengapa dia berhenti mengelusnya, langsung tersadar bahwa dia mulai bertingkah seperti kucing sungguhan. Dia menyalahkan perangkat sensor Azure yang terlalu realistis hingga membuatnya seperti ini. Dia pun mencoba untuk sadar kembali, tetapi akhirnya memutuskan tetap bertahan karena meninggalkan permainan berarti menyerah dalam kompetisi yang sudah susah payah dia ikuti. Tak lama kemudian, Kuangtu kembali dan melihat Skeleton masih mengelus Kitty. Sebelum dia sempat berbicara, Skeleton bertanya apakah dia sudah menghubungi pihak Sain. Kuangtu melaporkan bahwa tugasnya telah selesai dan langsung meminta hadiah berupa elusan kepala. Skeleton pun menuruti permintaan bawahannya. Kuangtu sangat senang dan bahkan membanggakan diri kepada rekannya, memanggil Skeleton sebagai mamanya, meski Skeleton dengan tegas membantah hal itu. Setelah semua berkumpul, Skeleton menyampaikan rencana mereka malam ini. Mereka akan memastikan kartu pilihan Guling dan Jian Luyua, serta situasi mereka. Jika kondisinya menguntungkan, mereka akan langsung menyerang. Ketika musuh mereka mulai melawan, akan sulit bagi mereka untuk meminta bantuan dari sekutu mereka di kemudian hari. Beberapa saat kemudian, status Guling dikonfirmasi, dan serangan pun segera dimulai. Skeleton memilih menjadi werewolf dan mulai berburu. Di sisi lain, Guling duduk di kamarnya dengan ekspresi mengintimidasi. Mendengar langkah kaki mendekat, dia menyambut mereka dengan percaya diri. Dia sudah tahu ini akan terjadi sejak dia menerima kartu nomor itu, tetapi menolaknya juga bukan pilihan. Dengan napas panjang, dia menyatakan bahwa lebih baik dia langsung melenyapkan mereka semua, karena jika tidak, mereka tidak akan pernah memahami perbedaan kekuatan mereka. Guling bertanya kepada Skeleton berapa banyak orang yang ada dan memastikan bahwa dia tidak membawa siapapun bersamanya. Skeleton mengonfirmasi bahwa ada 19 orang melawan satu dan yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Guling malam ini. Menyadari rencana mereka, Guling tanpa ragu langsung menyerang Skeleton dari belakang. Namun, Kuangtu yang memiliki kecepatan setara dengan Guling berhasil memblokir serangan itu dengan mengorbankan tangannya. Dengan kemampuan generasi yang cepat, hal ini tidak menjadi masalah bagi Kuangtu. Skeleton kemudian meyakinkan Kuangtu bahwa dia bisa menyamai kecepatan Guling. Seperti yang diduga, pedang Shen Yuan sangat kuat, tetapi memiliki 5 segel yang membutuhkan 5 putaran sebelum bisa menyerang lagi. Skeleton kemudian mengambil napas dalam, menutupi dirinya dengan es, dan mengungkapkan bentuk aslinya. Kini dia bisa bergerak secepat Guling, menyerang dari segala sisi. Namun, pedang Shen Yuan secara otomatis memblokir semua serangannya. Meskipun begitu, tujuan Skeleton memang bukan menyerang Guling, melainkan pedangnya. Guling,
Yang tidak menyadari strategi ini, justru sibuk memuji kemampuan bertarung Skeleton yang bahkan lebih baik dari pemain veteran. Skeleton kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah menjebak Goling tanpa disadari. Serangan yang dia lakukan sebenarnya untuk membekukan area tertentu, sehingga Es berhasil memperlambat kecepatan pedang Shen Yuan. Menyadari hal ini, Goling mulai melihat Skeleton sebagai ancaman dan bergerak lebih cepat dari pedangnya sendiri, berhasil memotong salah satu lengan Skeleton. Dia pun membual tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tetapi Skeleton dengan tenang mengingatkan bahwa dia bisa memasang kembali tulangnya kapan saja. Sikap santai Skeleton membuat Goling semakin marah dan bertekad untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Namun, Skeleton tampaknya tidak peduli dan justru bertanya kepada rekan satu timnya apakah persiapan mereka sudah selesai. Saat itulah Goling sadar bahwa Skeleton hanyalah pengalih perhatian. Dia melihat para pemain lain sedang menggabungkan aura mereka ke dalam sebuah kotak. Komentator menjelaskan bahwa mereka menggunakan Pandora's Box, artefak utama dari barat. Meskipun tidak sekuat pedang Shen Yuan dalam pertarungan langsung, kotak ini memiliki kemampuan pengorbanan yang bisa menyalurkan atribut beberapa pemain ke satu orang saja. Namun, ada banyak batasan dan efek sampingnya. Goling sadar bahwa situasinya buruk. Dia bertanya apakah Saiyan sudah gila, karena setelah pengorbanan ini, para pemain yang terlibat akan hancur dalam 10 jam dan tidak bisa melanjutkan kompetisi. Namun, Saiyan tidak peduli. Dia sudah memperhitungkan segalanya dan yakin bahwa guild mereka masih memiliki anggota lain yang bisa bertarung. Terlebih lagi, dengan kondisi yang diciptakan oleh Skeleton, Saiyan tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membalas dendam setelah kegagalan mereka di misi utama sebelumnya. Kini, Saiyan bertekad untuk menghabisi Goling sendiri. Goling mencoba mengintimidasi Saiyan dengan meremehkan kelasnya sebagai seorang pendeta dan menganggapnya bodoh jika berpikir bisa menang melawannya. Dia langsung menargetkan Saiyan, tetapi tiba-tiba Skeleton menyerangnya dari belakang, menjepitnya ke tanah. Goling yang marah memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Dia menghancurkan palu Skeleton dan segera menyerangnya, tetapi Saiyan berhasil menangkis serangan itu. Para pemain lain terkejut melihat betapa kuatnya kedua orang ini, bahkan melebihi level mereka. Komentator pun sangat bersemangat menyaksikan pertarungan antara dua artefak, sesuatu yang terakhir kali terjadi saat Perang Nasional. Meskipun Saiyan adalah seorang pendeta, dia juga pernah dilatih sebagai komandan tempur Union. Dia lalu mengubah perisai salibnya menjadi pedang dan menggunakan teknik Eastern Green Lotus Sword Art, mengejutkan Goling. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak aneh jika seorang pendeta menguasai teknik pedang. Para penonton kagum melihat keahliannya, karena sistem pelatihan di Azure sangat sinkron dengan saraf pengguna. Namun, mereka juga menyayangkan bahwa bakat alami Goling masih lebih unggul dibandingkan Saiyan. Pedang Saiyan akhirnya terlepas dari tangannya, memberi kesempatan bagi Goling untuk melancarkan serangan mematikan. Namun, Skeleton yang sudah menunggu momen ini berhasil menyerang balik. Sayangnya, Goling juga sudah memperhitungkan ini dan berhasil menusuk tulang Skeleton secara langsung. Tapi Skeleton masih punya trik lain. Dia menggunakan lengannya yang terputus untuk menyerang balik, membekukan tubuh Goling. Kini, pergerakan Goling melambat, memungkinkan Big Bear dan Yu untuk mengunci pergerakannya. Ternyata semua serangan sebelumnya hanyalah persiapan untuk momen ini. Tanpa membuang waktu, Saiyan melancarkan serangan terakhirnya, menyelesaikan pertarungan dan membalaskan dendamnya. Komentator menjelaskan bahwa pedang Shen Yuan akan kehilangan fungsinya selama 3 hari jika keluar dari sarungnya tanpa menyentuh darah, dan jika diserang berkali-kali dalam satu malam, penggunanya akan tereliminasi. Di Gunung Kunlun, di dalam markas Xuan Yuan, para tetua menyaksikan pertarungan ini. Satu NPC Douzan, salah satu orang bijak dari Xuan Yuan, terkejut melihat bagaimana murid mereka dieliminasi dengan cara seperti itu. Sementara itu,
Salah satu dari 3 pemain asli yaitu Bayi Suci tampak marah dan memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu asal-usul skeleton, karena dia masih tidak bisa menerima kekalahan Goling. Para petinggi Shen Yuan mulai mempertimbangkan kembali posisi Goling sebagai penerus utama, karena kecerobohannya membuatnya dipermalukan di depan para pemain barat. Di sisi lain, teman-teman karakter utama dari dunia nyata yang dulu bermain bersamanya juga menyaksikan pertarungan ini secara langsung. Mereka merasa bahwa kepribadian skeleton mirip dengan pemimpin guild mereka, licik dan penuh trik. Sementara itu, seorang pemain berbentuk tupai tampak terkejut melihat wajah yang dikenalnya. Kembali ke tempat skeleton berada, mereka akhirnya berhasil mengambil kembali nomor peserta Goling. Komentator pun mengumumkan daftar pemain yang telah tereliminasi, termasuk Goling. Sebelum pergi, Goling mengundang skeleton untuk bergabung dengan union mereka. Dia menegaskan bahwa dia bukan tipe orang yang akan membalas dendam hanya karena sebuah eliminasi. Dia hanya ingin skeleton bergabung agar mereka bisa menikmati dan mendominasi permainan bersama. Skeleton terkesan dengan sikap Goling dan berpikir bahwa dia memang layak menjadi pemain utama union besar. Bahkan setelah kalah, dia tetap terlihat berwibawa. Setelah itu, Saiyan mendekati skeleton untuk berterima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Dengan eliminasi Goling, seluruh union barat kini bisa bernapas lega. Namun, Saiyan juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan mencoba merekrut skeleton. Sebagai orang yang paham selera pemain, dia membujuk skeleton dengan mengatakan bahwa union mereka memiliki banyak suster malaikat yang cantik dan teh susu spesial buatan koki profesional. Mendengar ini, skeleton dan Bubbles langsung membayangkan hal-hal menyenangkan. Namun, skeleton tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Dia menyarankan agar mereka semua beristirahat setelah pertempuran besar kemarin dan tidak perlu memikirkan kompetisi di siang hari. Dia ingin semua orang bersenang-senang dulu. Namun sebelum itu, skeleton bertanya kepada Saiyan apakah dia punya foto para suster malaikat tersebut. Setelah pertarungan berakhir, para peserta terlihat sangat kelelahan. Komentator menjelaskan bahwa efek pengorbanan kotak Pandora membuat mereka menjadi lemah, meskipun tidak semuanya terpengaruh. Di sisi Jiang Luyue, ia melihat 2 orang di depannya dan bertanya apakah mereka berasal dari masa lalu atau merupakan makhluk cerdas asli dari benua ini. Skeleton terkejut dan menyadari bahwa jika mereka membicarakan hal ini secara terbuka, dunia akan mengetahui bahwa Tianxing memungkinkan perjalanan lintas waktu. Luyue menegaskan bahwa sudah ada orang yang mencoba melakukannya sebelumnya, tetapi setiap upaya untuk berhubungan dengan dunia luar selalu gagal. Skeleton kemudian mengingat kejadian saat bersama Bubble. Ia pernah mencoba mengirim pesan dengan isi, "Tolong aku berubah menjadi monster." Namun, saat pesan dikirim, Bubble kebingungan karena teksnya berubah menjadi simbol aneh dan tidak terbaca. Dari pengalaman itu, skeleton menyadari bahwa komunikasi mereka memang sengaja diblokir. Ia pun menduga bahwa kamera siaran langsung akan segera dialihkan dari mereka. Lalu, ia kembali bertanya kepada Luyue tentang maksud pertanyaannya tadi, apakah mereka makhluk cerdas asli atau penjelajah waktu. Gianli menjawab bahwa karena mereka semua sekarang dianggap sebagai NPC, maka mereka bisa membahas topik ini. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Yukio adalah makhluk cerdas asli Tianxing, dan kemudian bertanya kepada Yukio tentang bagaimana ia melihat keberadaan pemain dalam ingatannya. Yukio menjawab bahwa informasi mengenai pemain sudah tercatat dalam buku. 40 tahun lalu, pemain dari dunia lain mulai memasuki Tianxing. Mereka adalah makhluk cerdas seperti NPC, tetapi berasal dari dunia yang berbeda, sehingga mereka disebut pemain. Para pemain memiliki 2 kondisi keberadaan, daring dan luring. Saat mereka luring, tubuh mereka membatu dan masuk dalam kondisi tidur, di mana mereka tidak bisa diserang atau dibunuh. Mendengar itu, Luyue mulai menceritakan temuan mereka. Seperti kebanyakan NPC di Tianxing, mereka awalnya tidak menyadari adanya perbedaan dalam dunia mereka.
Suatu hari, saat berada di Gunung Xianling, ia bertemu dengan dua pemain yang berprofesi sebagai pembuat senjata dan pedagang ramuan. Lu Yue melanjutkan bahwa kedua pemain itu sering datang dan mengobrol dengannya, hingga ia mulai mengingat mereka. Namun, suatu hari, mereka tiba-tiba luring untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah kembali. Awalnya, ia menganggap itu hal yang biasa, karena selalu ada pemain lain yang menggantikan. Tapi saat itu, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, sesuatu yang disebut kehilangan. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka kembali online. Saat itu, Lu Yue langsung bertanya mengapa ia bisa kembali dan di mana temannya. Namun, wanita itu menangis dan mengatakan bahwa temannya telah mati. Lu Yue terkejut, karena seharusnya jika pemain mati, mereka hanya akan lahir kembali dengan tingkat yang lebih rendah. Tapi wanita itu menjelaskan bahwa temannya telah mati di dunia nyata, dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mendengar itu, Lu Yue mulai memahami bahwa dunia mereka berbeda. Di dunia ini, kematian tidak bersifat permanen. Ia pun merenungkan hal itu, hingga akhirnya ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, yaitu kesedihan. Saat air matanya jatuh, wanita itu terkejut dan bertanya mengapa ia menangis. Lu Yue menyadari bahwa ia baru saja mengalami emosi yang disebut kesedihan. Skeleton yang mendengar cerita itu merasa terkejut. Selama ini, banyak pemain yang berspekulasi bahwa kecerdasan buatan dalam Tianxing sangat canggih hingga NPC mungkin diperankan oleh manusia asli. Jika cerita yang mereka dengar itu benar, maka NPC seperti Lu Yue memang memiliki kebijaksanaan sejak awal. Lu Yue menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membahas hal ini dengan para pemain secara langsung. Namun, mereka bisa mempelajari banyak hal dari interaksi dengan pemain. Dari sana, mereka mulai memahami bahwa di dunia pemain, sumber daya terbatas, manusia tumbuh dan menua, tidak ada keajaiban, tidak ada hierarki tetap, dan kehidupan berakhir ketika seseorang meninggal. Tidak ada kebangkitan atau kelahiran kembali seperti yang terjadi di dunia mereka. Skeleton bertanya kepada Lu Yue apa yang sebenarnya mereka cari. Lu Yue menjelaskan bahwa jika seseorang bisa melakukan perjalanan melintasi waktu, berarti dunia mereka pasti terhubung. Karena itu, mereka ingin menyeberang ke dunia nyata. Skeleton sangat terkejut mendengar hal itu. Lu Yue kemudian mengungkapkan 3 hal yang ingin mereka diskusikan. Pertama, mereka tidak mengetahui alasan mengapa ada sistem level dan tugas di dunia mereka. Ada banyak hal tentang skeleton yang tampak tidak masuk akal, karena hanya sedikit NPC di Tianxing yang memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan berpikir seperti dirinya. Bahkan, sangat sulit untuk membangunkan NPC lain agar bisa berpikir lebih dalam, dan dasar dari kebangkitan mereka adalah rasa ingin tahu. Beberapa makhluk bisa tercerahkan jika mendapatkan cukup wahyu. Karena itu, mereka ingin menyelidiki alasan mengapa planet bumi sedang sekarat, mengapa manusia di sana tidak bisa naik level atau berganti pekerjaan, serta siapa sebenarnya yang menciptakan dunia mereka. Selain itu, beberapa NPC kuat di Tianxing sudah mencapai kesepakatan dengan mereka. Kerja sama Lu Yue dengan Suanyuan juga berkaitan dengan hal ini. Kehadiran skeleton dalam pertandingan kali ini melebihi ekspektasi mereka, sehingga mereka ingin mengundangnya untuk bergabung. Berdasarkan komunikasi samar yang mereka dapatkan, jika uji coba selanjutnya berhasil, mereka mungkin bisa membawa kemampuan mereka ke bumi. Dengan kekuatan untuk mengendalikan elemen dan hidup abadi, mereka bahkan berpotensi menjadi dewa di dunia nyata. Skeleton merasa informasi yang diterimanya terlalu banyak untuk dipahami dalam waktu singkat. Sementara itu, Yukio terlihat kebingungan dan terkejut saat menyadari bahwa ada dunia lain. Ia bertanya apakah mereka benar-benar bisa melakukan perjalanan melintasi waktu dan seperti apa dunia tersebut. Lu Yue menenangkan Yukio, mengingatkan bahwa waktu mereka terbatas. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua adalah NPC cerdas dari benua Tianxing. Jika Yukio tertarik,
ia bisa ikut ke Gunung Xianling setelah pertandingan, di mana ada lebih banyak NPC seperti mereka. Di sana, terdapat juga 3 NPC yang sudah melakukan perjalanan melintasi waktu, dan dari mereka, mereka banyak belajar tentang bumi. Namun, sejauh yang diketahui, Dongdong adalah orang pertama yang berhasil melakukan perjalanan melintasi waktu dan berubah menjadi monster liar. Karena itu, mereka berharap Dongdong bisa ikut dengan mereka. Tetapi saat ini, Dongdong masih terlalu lemah. Kekuatan pribadinya baru saja meningkat, dan ia belum memiliki faksi sendiri. Setiap perubahan pekerjaan di Tianxing sangat sulit. Pemain biasa umumnya berada di level 3 atau 4, sementara yang sudah mencapai level 5 adalah para master puncak. Proses perubahan pekerjaan setiap orang berbeda, membutuhkan kombinasi bahan yang tepat, serta banyak percobaan. Dari pengamatannya, Dongdong sudah mengerahkan banyak usaha dalam transformasinya. Ia tidak hanya mampu mengubah bentuk, tetapi juga bisa menambahkan pesona tambahan dalam pertarungan. Lu Yue menduga bahwa sebelum pindah ke dunia ini, Dongdong mungkin sudah menjadi pemain berpengalaman. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak meremehkan orang-orang seperti Guling. Jika ingin kembali ke dunia nyata, ada banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Guling sendiri pernah gagal, dan jika tidak, ia pasti sudah melakukannya lebih dulu. Lu Yue menyatakan bahwa petunjuk untuk misi utama ini sangatlah penting. Ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk mencari kebenaran tentang dunia Tianxing. Saat mengatakannya, ia menggunakan pakaiannya dan bertanya kepada skeleton apakah ia mengenali benda tersebut. Skeleton terkejut saat melihatnya. Itu adalah artefak yang diperoleh dengan menyelesaikan misi utama di Gunung Xianling. Salah satu kemampuannya adalah mengubah dan menyembunyikan atribut karakter. Lu Yue kemudian menjelaskan bahwa mengembalikan level setelah masuk ke dalam permainan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ia pun memperkenalkan dirinya kembali sebagai Jiang Lu Yue, orang suci Gunung Xianling, level 100, peringkat 5. Setelah itu, ia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia memberitahu skeleton bahwa ia yang mengatur agar Kuang Tu dan Yue Guang berada di sisinya. Mendengar itu, skeleton mulai berpikir, apakah semua yang ia lakukan sebelumnya adalah bagian dari rencana Lu Yue? Kesenjangan kekuatan mereka sangat besar, tetapi ada sesuatu yang tidak beres, Guling telah tersingkir. Dalam permainan ini, keunggulan level ternyata tidak terlalu berpengaruh dalam pertempuran. Ia pun menyadari bahwa Lu Yue ingin merekrutnya ke dalam kelompoknya, karena mendapatkan petunjuk tentang misi utama dalam kondisi terbaik adalah keuntungan terbesar yang bisa dimiliki. Apapun pilihannya nanti, baik bergabung dengan mereka atau tetap pada jalannya sendiri, memenangkan permainan ini dan mendapatkan informasi tetap menjadi prioritasnya. Saat permainan resmi memasuki babak kedua, skeleton semakin yakin dengan keinginannya. Di malam harinya, ia mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi salah satu dari mereka. Sementara itu, Bubble bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah roh kuno sudah terpecahkan? Mengapa tiba-tiba muncul masalah baru? Skeleton merasa ada hal yang tidak bisa dijelaskan kepada Bubbles, tetapi dia meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk kepadanya. Beberapa hal memang sulit dipahami hanya dengan kata-kata. Bubbles, setelah waktu yang lama, mulai memahami sesuatu. Dia menyadari bahwa skeleton telah berbohong mengenai misi yang pernah diceritakan kepadanya. Skeleton pun mulai berpikir, apakah Bubbles sudah menebak bahwa dia adalah pemain yang melakukan perjalanan melintasi waktu. Namun, Bubbles malah mempertanyakan tentang kemungkinan saudara penjaga bisa selamat, meskipun sebelumnya dikatakan mustahil. Mendengar itu skeleton mengakui ketajaman pemikiran Bubbles. Saat itu, Yukio datang dan meminta untuk berbicara sebentar. Skeleton memberitahu Bubbles bahwa dia dan Yukio memiliki sesuatu yang perlu didiskusikan mengenai misi ini. Bubbles tidak keberatan dan membiarkan mereka pergi,
sambil mengatakan bahwa dia masih belum memahami aturan sepenuhnya dan percaya mereka lebih tahu. Setelah skeleton pergi, Bubbles mulai merenung tentang tugas mana yang sebenarnya benar dan pernyataan mana yang salah. Di sisi lain, Yukio meminta skeleton untuk bercerita lebih banyak tentang dunianya. Skeleton mengaku sulit menjelaskan semuanya secara jelas. Dia berasal dari dunia nyata seperti Yukio, di mana berbagai aturan dan sistem terasa wajar. Sejak kecil, dia selalu sukses dalam pendidikan, memperoleh nilai terbaik, dan masuk universitas impian tanpa kesulitan. Setelah lulus, dia menjadi pegawai negeri sipil di posisi yang tidak terlalu sibuk. Hidupnya sederhana, hanya ingin bermain game dengan tenang, jatuh cinta, dan menjalani hidup selangkah demi selangkah. Namun, tanpa diduga, kini dia berada dalam situasi di mana dia bisa bermain game tanpa henti. Yukio merasa ada beberapa hal yang cocok dengan dugaannya, tetapi masih ada pertanyaan yang perlu dijawab. Setelah berkomunikasi dengan semua pemain yang telah bersekutu dengan mereka, tidak ada satu pun yang memiliki plat nomor skeleton. Kemungkinan besar, plat nomor itu ada di tangan pemain yang tidak tergabung dalam aliansi mereka. Prioritas mereka sekarang adalah mendapatkan kembali plat nomor tersebut. Skeleton mencatat informasi yang telah mereka ketahui. Keuntungan mereka adalah Jiang Luyue masih belum mendapatkan plat nomornya sendiri, dan tidak peduli seberapa kuat seseorang dalam permainan ini, mereka hanya bisa mengalahkan satu orang dalam satu waktu. Hal ini memberi mereka peluang untuk bergerak. Yukio menegaskan bahwa hanya dengan mendapatkan petunjuk misi utama, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih baik saat bernegosiasi dengan Jiang Luyue. Status mereka akan berbeda jika mereka mengambil inisiatif dibandingkan jika mereka hanya direkrut oleh pihak lain. Setelah membahas strategi, mereka berjabat tangan, menandai kerjasama mereka. Di sisi lain, Big Bear menyadari bahwa kompetisi akan segera berakhir. Dengan bersemangat, dia mengatakan bahwa permainan Tianxing benar-benar menyenangkan. Namun, istrinya tidak setuju dan menyuruhnya diam, mengingat cuaca yang sangat dingin. Tiba-tiba, suara Toa terdengar, memanggil semua orang untuk berkumpul di alun-alun. Big Bear merasa kesal karena panggilan itu terus terjadi setiap hari, mengganggu rutinitasnya. Yewu, yang juga mendengar suara itu, merasa bingung karena kali ini bukan dia yang berbicara. Ternyata, suara itu berasal dari skeleton. Dia berdiri di depan semua orang dan mengumumkan bahwa setelah mempertimbangkan dengan matang, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Yewu sebelumnya memang masuk akal. Big Bear terkejut mendengar skeleton berbicara seperti itu. Skeleton lalu menunjukkan plat nomor 2 digit yang ada di tangannya dan dengan tulus menawarkan untuk berbisnis dengan mereka. Dia mengakui bahwa sebelumnya dia terlalu egois dan takut menukar kartu akan merugikan semua orang. Namun, sekarang dia membenci keputusannya sendiri saat itu. Dia akhirnya menyadari bahwa Yewu adalah orang yang paling berpandangan jauh ke depan. Mendengar itu, Yewu hanya bisa menjawab dengan kebingungan, karena ini bukan tentang tari malam yang mereka pikirkan sebelumnya.